Ya pemirsa, Anda masih di Airus Pagi bersama saya Yunus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar meluncurkan 2 kapal pinisi sebagai lokasi destinasi baru di kawasan Pantai Losari, Makassar. Ya pemirsa, peluncuran itu dilakukan dengan tradisi Anyorong Lopi atau tradisi mendorong kapal pinisi ke laut. Pemerintah Kota Makassar meluncurkan 2 kapal pinisi di Tugu M-Nex Center Point of Indonesia Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peluncuran kapal pinisi ditandai dengan proses ritual adat yang dipimpin oleh Panrita Lopi atau pembuat kapal. Diawali dengan penyembelihan kurban kerbau pada malam hari sebelum perahu diluncurkan. Dilanjutkan ritual apasale atau tolak bala agar terhindar mara bahaya ketika berlayar. Selanjutnya amarosi atau pusat perahu. Setelah itu melakukan Anyorong Lopi atau tradisi mendorong kapal pinisi ke laut sebagai rasa syukur karena telah menyelesaikan pembuatan 2 kapal pinisi yang bernama Adama dan Tungguma. Tradisi Anyorong Lopi ini dilaksanakan oleh masyarakat Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba secara turun-temurun. Ya, jadi pertama saya kira memang kita ingin pembuatan kapal ini paket lengkap dengan seluruh budaya, seluruh ritual, seluruh tradisi yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di Bulukumba. Nah, sehingga hari ini kita melihat bahwa ada satu budaya itu Anyorong Lopi, dan di dalamnya ada pasili di atas kapal tadi. Tidak lain adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk mengawal pinisi ini untuk insya Allah selamat menunaikan tugas dengan selamat dan dihindari dari segala. Pembuatan 2 kapal pinisi ini dikerjakan selama 8 bulan dan menelan biaya 7,9 miliar rupiah. Tujuannya sebagai perkembangan pariwisata khususnya wisata bahari sambil menjaga keaslian budaya dan nilai-nilai tradisional yang menjadi kekayaan masyarakat Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain melakukan digitalisasi database anggota, program kerja utama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia adalah memisahkan antara nelayan tradisional dengan nelayan industri. Sehingga nelayan tradisional yang harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran. Pengurus DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia masa bakti 2023-2028 dilantik bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan Rabu malam. Kedepan program utama adalah mensejahterakan nelayan di seluruh tanah air untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertama kita adalah kita melakukan pemisahan antara nelayan tradisional dan nelayan industri. Sehingga nelayan tradisional itu yang harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum yang sekarang ini nelayan tradisional merasa bahwa mereka tidak difasilitasi, mereka dibiarkan. Ya pemirsa, iklim inovasi berkelanjutan di daerah diperlukan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat. Ya, Kemendagri memacu berkembangnya inovasi berkelanjutan dengan memberikan apresiasi melalui Innovative Government Award. Penghargaan diberikan kepada 7 provinsi, 16 kabupaten, 10 kota, 5 daerah tertinggal, serta 4 daerah perbatasan terinovatif. Kabupaten Klaten salah satu peraih apresiasi terpilih karena berinovasi lewat aplikasi Matur Dokter dengan pengembangan padi beras Rojo Lele Serinjuk. Maksud kami Serinuk. Kabupaten yang tentunya akan mempertahankan kaitannya dengan ketahanan pangan. Masyarakat Klaten harus tetap pede, masyarakat Klaten walaupun kondisi cuaca yang tidak menentu, tapi Klaten harus tetap pede untuk menjadi salah satu lumbung pangannya.